Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, sinar matahari menerobos jendela besar rumah megah bergaya Eropa milik Vina. Di ruang makan, sudah terhidang sarapan lengkap. Roti panggang, salad, jus jeruk segar, dan omelet yang masih mengepul. Semua disiapkan oleh asisten rumah tangga atas instruksi Vina, seperti biasa. Namun tak ada ucapan terima kasih dari Reza ataupun ibunya, Bu Mira. Yang ada hanya keluhan. Jusnya kurang manis. Besok suruh pembantumu itu pakai madu yang biasa. Gerutu Bu Mira, menyentuh gelasnya dengan raut masam. Reza menambahkan, omeletnya kebanyakan garam, Vin. Apa kamu nggak ngajarin mereka masak dengan benar? Vina tersenyum kecil, menahan kecewa yang mulai menumpuk. Padahal dulu, sebelum menikah, Reza adalah pria sederhana yang selalu menghargai usaha sekecil apapun. Tapi sejak tahu bahwa ia adalah pemilik restoran ternama di kota, sikap Reza berubah 180 derajat. Ia berhenti bekerja dan mengandalkan segalanya pada Vina. Reza, kamu nggak mau cari kerja lagi? Tanya Vina hati-hati suatu malam. Reza hanya menguap, menyender santai di sofa. Untuk apa? Kamu juga nggak pernah kekurangan uang. Ngapain aku capek-capek kerja kalau semua sudah tersedia? Vina terdiam. Jawaban itu menusuk. Cinta yang dulu ia lihat di mata suaminya seolah telah digantikan dengan kenyamanan semata. Yang lebih menyakitkan, Bu Mira, Ibu Reza, bahkan lebih buruk. Ia kerap mengundang teman-temannya ke rumah, membanggakan kekayaan keluarga mereka, seolah semua miliknya sendiri. Padahal semua berasal dari kerja keras Vina selama bertahun-tahun membangun restoran Langit Senja dari nol, dimulai dari kios kecil di pasar malam, hingga kini menjadi destinasi makan elit. Namun Vina tak pernah mengungkit, ia mencintai Reza. Ia ingin rumah tangganya utuh, tapi ketika satu persatu pengorbanannya tak lagi dihargai, ia mulai bertanya dalam hati, apakah cinta ini layak dipertahankan? Suatu malam, Vina sengaja tidak memberikan uang belanja. Ia ingin tahu reaksi mereka. Vin, kok kamu belum transfer uang bulanan buat aku dan Mama? Tanya Reza lewat pesan. Aku sedang banyak tagihan restoran. Bisa ditunda minggu depan? Balas Vina. Tak lama, Reza pulang dengan wajah kesal, menyeret ibunya yang tak kalah marah. Kalau kamu nggak sanggup urus keuangan, jangan pakai embel-embel bos besar, Vin. Seru Bu Mira sambil menghentakkan tas mahalnya ke sofa. Benar, kalau restorannya mulai merugi, ya kamu harus kerja lebih keras. Jangan malah pelit sama keluarga sendiri. Tambah Reza dengan nada tajam. Hari itu menjadi titik balik bagi Vina. Ia menyadari satu hal. Mereka tidak mencintainya, mereka mencintai hartanya. Dan malam itu, di kamarnya sendiri, Vina menatap keluar jendela. Jakarta yang gemerlap tidak bisa menutupi kesepian yang menggerogoti hatinya. Ia meraih ponselnya dan menghubungi sekretaris pribadinya. Rani, aku mau mulai rencana itu. Kita jalankan minggu depan. Aku ingin tahu siapa Reza dan ibunya yang sebenarnya. Seminggu setelah rencana disusun, semuanya mulai berjalan sesuai skenario. Vina, dibantu Rani dan pengacaranya, mulai menyembunyikan seluruh aset kekayaannya. Beberapa rekening bisnis sementara dibekukan, rumah mewah atas namanya dialihkan sementara ke perusahaan boneka, dan mobil-mobil pribadinya dipindahkan ke garasi sahabatnya. Semua dirancang agar terlihat nyata, agar publik, terutama Reza dan Bu Mira, percaya bahwa restoran Langit Senja benar-benar mengalami kebangkrutan besar. Hari itu, Vina pulang ke rumah dengan wajah yang sengaja dibuat kusut. Ia meletakkan tas kerjanya dengan berat, lalu duduk di sofa tanpa kata. Reza yang sedang asyik bermain game, hanya melirik sekilas. Kamu kenapa sih? Tanyanya malas, tanpa sedikit pun rasa khawatir. Ada masalah besar, Rez. Restoranku kena audit besar-besaran. Investor tarik dana, dan sekarang semua sedang dalam pemeriksaan. Aku mungkin akan kehilangan semuanya. Butuh waktu 10 detik bagi Reza untuk menutup gamenya. Tapi bukan karena panik memikirkan istrinya. Ia malah berseru. Maksudnya, kita nggak bisa lagi belanja barang-barang mewah? Nggak ada lagi makan malam fancy? Bu Mira yang sedang menonton sinetron menimpali lebih pedas.
Makanya dari awal itu perempuan jangan sok kerja, akhirnya toh nggak becus juga. Dulu aku sudah bilang, kamu itu harusnya cukup jadi ibu rumah tangga, urus suami. Ini malah sok jadi bos. Vina hanya menunduk. Hatinya sakit, tapi ia menahan semuanya. Ia ingin melihat sejauh apa luka ini bisa mengajarkannya tentang siapa yang layak untuk tetap ada dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Vina membawa kabar bahwa mereka harus pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Alasan yang ia berikan sederhana. Rumah mewah mereka harus disita untuk membayar utang bisnis. Reza mengamuk. Aku nggak mau tinggal di rumah kecil. Aku malu sama teman-teman. Teriaknya membanting pintu kamar. Bumira bahkan lebih keterlaluan. Aku ini sudah tua. Mana bisa tinggal di rumah sempit? Mana bisa hidup tanpa AC dan bathtub? Kamu tega banget, Vin. Vina menjawab lirih. Aku juga sedang kehilangan semuanya, Tante. Aku butuh pengertian. Pengertian itu tidak pernah datang. Beberapa hari kemudian, mereka resmi pindah ke rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada supir pribadi, tidak ada pembantu. Vina memasak dan membersihkan sendiri. Tapi meskipun begitu, Reza dan ibunya tetap memperlakukannya seolah ia beban. Mereka bahkan mulai jarang pulang. Reza sering keluar dengan alasan mencari pekerjaan. Tapi Vina tahu, ia hanya mencari pelarian. Suatu malam, Vina memutuskan mengikuti Reza secara diam-diam. Dengan mobil sewaan, ia membuntuti langkah suaminya ke sebuah restoran mewah di kawasan elit. Di sana, Reza duduk bersama seorang wanita anggun dengan tas bermerek, tertawa, dan menggenggam tangannya. Vina tak menangis. Ia hanya menghela napas panjang. Mereka tidak pernah benar-benar mencintaiku. Malam itu, Vina pulang dengan hati yang tak lagi ingin berharap. Ia tahu, waktunya akan segera datang. Waktu untuk membuka semua kebenaran, waktu untuk memulihkan harga dirinya yang sempat diinjak-injak. Malam itu, Vina berdiri lama di depan cermin kamarnya. Wajah yang ia tatap bukan sekadar pantulan seorang perempuan yang lelah, melainkan refleksi dari seseorang yang selama ini terlalu banyak memberi tanpa dihargai. Mata itu sudah terlalu sering basah, tapi kali ini berbeda. Tidak ada air mata, hanya keteguhan yang mengeras di balik sorot matanya. Ia membuka laptop dan kembali meninjau dokumen rencana pemulihan. Rani telah menyiapkan segalanya, mulai dari pengalihan aset hingga media internal yang akan mengumumkan kebangkitan kembali restorannya dalam waktu dekat. Namun untuk sekarang, Vina masih memegang peran sebagai wanita yang gagal dan ditinggalkan. Hari-hari berikutnya berjalan sunyi. Reza semakin jarang pulang. Ketika datang pun, selalu dengan aroma parfum wanita lain di bajunya. Bumira tak kalah menyakitkan. Ia sering menelepon teman-temannya, mengeluh tentang Vina seolah dirinya adalah korban. Bayangkan masa aku harus masak sendiri? Itu perempuan benar-benar nggak berguna. Mana katanya dulu bos restoran besar? Nyatanya, bangkrut juga. Vina tak lagi membalas. Ia hanya diam, memperhatikan dan mencatat. Setiap kata yang menyakitkan, setiap perlakuan yang mengabaikan perasaan, semua ia simpan dalam ingatan. Hingga suatu hari, Vina menerima pesan dari Rani. Pers sudah siap. Tim PR kita tinggal tunggu aba-aba kamu untuk publish berita kebenarannya. Semua akan tahu kamu tidak pernah bangkrut. Vina menatap pesan itu lama. Ada rasa lega, tapi juga getir. Sebab yang akan hancur bukan hanya nama Reza dan ibunya, tapi juga sisa-sisa harapan yang pernah ia perjuangkan. Sore itu, Vina pulang lebih awal. Ia melihat Reza sedang duduk di ruang tamu bersama seorang wanita berpenampilan mewah. Bukan hanya duduk, tangan mereka saling menggenggam. Vina masuk dengan tenang. Reza terperanjat, tapi cepat-cepat tersenyum. Oh, Vin, ini temanku namanya Clara. Dia bantu aku cari pekerjaan. Clara tersenyum sinis. Kamu, Vina ya? Pemilik restoran Langit Senja yang katanya sekarang bangkrut? Vina hanya menjawab lirih. Iya, saya yang katanya bangkrut. Tak ada amarah, tidak juga bentakan. Hanya suara tenang yang seperti angin dingin menusuk dada. Setelah Clara pergi, Reza mulai bersikap tak sabar. Vin, kamu tahu nggak, hidup kita makin berat karena kamu. Aku dan Mama capek hidup seperti ini. Mending kamu pikirin gimana caranya kita bisa pindah dari rumah sempit ini. Bagaimana kalau aku bilang, aku nggak pernah bangkrut? Reza membeku. Apa maksudmu? Vina berdiri, menyodorkan ponselnya. Di layar,
Artikel berita utama. Langit senja bangkit Vina, sang pemilik mengungkap fakta di balik sandiwara kebangkrutan. Dengan foto dirinya berdiri anggun di depan restoran yang kini justru membuka cabang baru. Ini semua sandiwara. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaiku. Ternyata jawabannya jelas. Bukan kamu, bukan ibumu. Reza terdiam, wajahnya memucat. Bu Mira yang baru saja turun dari lantai atas juga ikut terpaku. Kalian memilih menghina, mencaci, bahkan mencari wanita lain. Tapi hari ini, aku tak mau lagi jadi korban. Dan hari itu, Vina memutuskan semuanya. Ia mengemas barang-barang milik Reza dan ibunya. 2 koper kecil, cukup untuk hidup seadanya. Tanpa amarah, tanpa kebencian. Hanya keputusan tegas yang tak bisa diganggu-gugat. Keluar dari rumahku. Mulai sekarang aku bukan lagi istrimu. Dan kau bukan lagi bagian dari hidupku. Reza berteriak tak terima. Kamu serius, Vin? Kamu mau usir aku? Aku suamimu! Bu Mira ikut menimpali dengan nada tinggi. Anak kurang ajar. Dasar perempuan gak tahu diuntung. Kami ikut susah senang bersamamu, dan kamu malah begini. Vina berdiri tegak di depan pintu rumah yang dulu ia hias sendiri, yang kini terasa begitu asing karena terlalu banyak luka tinggal di dalamnya. Dengan suara tenang yang menusuk, ia menjawab, kalian ikut senang, tapi tidak pernah ikut susah. Bahkan ketika aku pura-pura susah, yang kalian beri hanya hinaan. Jadi sekarang, silakan rasakan hidup tanpa aku. Dengan dingin, Vina menutup pintu setelah keduanya keluar dengan koper di tangan. Tak ada air mata, tak ada keraguan, hanya suara detik jam yang terasa seperti babak baru dalam hidupnya. Beberapa hari berlalu. Reza dan Bu Mira mencoba menghubungi beberapa kenalan mereka. Sayangnya, semua kenalan mereka selama ini adalah relasi dari Vina. Tak ada yang sudi menolong saat mendengar nama mereka. Malam pertama di jalanan begitu dingin. Mereka tidur di emperan toko, beralas kardus, dan berselimutkan rasa malu. Makan seadanya dari sisa warung murah. Reza, yang dulu terbiasa duduk di sofa empuk sambil memesan kopi dari Vina, kini harus memetik gitar tua pinjaman dan mengamen di trotoar bersama ibunya. Bu Mira yang dulu suka menertawakan orang miskin dari balik jendela mobil, kini ikut duduk di bawah lampu jalan, berharap ada koin yang jatuh ke kotak plastik kecil di depannya. Hari demi hari rasa malu mereka tumbuh. Wajah-wajah yang dulu mereka kenal kini hanya melirik tanpa belas kasihan. Sementara itu, Vina justru semakin bersinar. Restoran Langit Senja tampil kembali di media, kali ini dengan konsep baru dan lebih mewah. Vina tampil sebagai wajah inspiratif. Perempuan yang bangkit lewat luka. Meski begitu, dalam hatinya masih ada luka yang tersisa. Luka karena cinta yang tak pernah tulus. Tapi ia tak menyesal. Justru ia merasa beruntung. Karena dari luka itu, ia mampu melihat siapa yang benar-benar layak tinggal dalam hidupnya. Suatu sore saat langit mulai temaram, Vina melaju dengan mobil mewahnya menuju pertemuan bisnis. Di sebuah perempatan, lampu merah menyala. Ia menghela napas, menikmati musik lembut dari dalam kabin mobil. Lalu terdengar suara nyanyian pelan dari luar jendela. Ia menoleh, dan matanya membelalak. 2 pengamen dengan pakaian lusuh, suara parau, dan wajah letih berdiri di sisi mobil. Gitar tua dan kaleng kecil di tangan mereka, Reza dan Bu Mira. Mereka tidak menyadari mobil siapa yang mereka hampiri. Reza tetap menyanyi, suaranya serak dan tak lagi penuh percaya diri. Bu Mira hanya duduk dengan kepala tertunduk. Vina perlahan menurunkan kaca mobilnya. Matanya menatap 2 wajah itu, yang kini sangat berbeda dari yang dulu selalu memandang rendah dirinya. Lama tidak bertemu, ucap Vina dengan suara tenang. Reza terdiam. Bu Mira mengangkat kepala, dan seketika wajahnya pucat pasi. Vina? Vina membuka dompetnya, mengambil 2 lembar uang 100.000. Ia meletakkannya di kaleng mereka. Gunakan itu untuk makan malam, katanya. Dan juga untuk belajar satu hal penting. Jangan pernah menilai orang hanya dari hartanya. Berdirilah di atas kaki sendiri, bukan di atas punggung orang lain. Wajah Reza seperti membeku. Bu Mira menunduk, entah karena malu atau sesal. Lampu hijau menyala. Tanpa satu kata tambahan, Vina menutup kaca mobilnya dan perlahan menekan pedal gas, meninggalkan 2 bayangan masa lalu di belakangnya. Pecundang yang pernah ia beri segalanya. Vina memacu mobilnya menjauh, meninggalkan suara gitar
dan nyanyian sumbang yang perlahan menghilang di telan deru kendaraan. Tapi bukan suaranya yang terus terngiang di kepala Vina, melainkan tatapan Reza, tatapan yang dulu pernah ia cintai, kini hanya menyimpan penyesalan yang terlambat. Sesampainya di restoran, Vina disambut oleh para karyawan dengan senyum ramah dan hormat. Semenjak ia membongkar jati dirinya kembali sebagai pemilik tunggal Langit Senja, rasa hormat dan kagum tak pernah surut menghampirinya. Malam itu, ia duduk sendiri di balkon atas restoran, memandang kota yang gemerlap. Tangannya memegang secangkir teh hangat, sementara pikirannya melayang ke masa lalu. Betapa mudahnya seseorang berubah ketika diuji oleh keadaan. Betapa cinta bisa menjadi semu jika tidak dibangun dengan kejujuran dan niat yang tulus. Reza pernah jadi harapanku, gumamnya pelan, tapi dia juga pelajaran terbesarku. Vina membuka ponselnya, menelusuri email dan notifikasi bisnis. Ada banyak undangan kerjasama, bahkan tawaran dari investor asing yang ingin membawa Langit Senja go internasional. Tapi di balik semua itu, ada satu pesan dari seseorang yang tak ia sangka. Dari Aldian Prasetya. Subjek, ingin bertemu jika kamu berkenan. Aldian. Lelaki yang dulu pernah mencintai Vina saat kuliah. Lelaki yang pernah ia tolak karena saat itu ia terlalu fokus pada mimpi dan usahanya. Tapi sekarang, kenapa namanya muncul kembali? Dengan penasaran dan sedikit ragu, Vina membuka pesan itu. Hai Vina, aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba. Tapi aku melihat wawancaramu di TV tadi pagi. Aku bangga padamu. Sangat bangga. Kalau kamu berkenan, aku ingin mengajakmu makan malam, sebagai teman lama yang ingin tahu kabar sahabatnya. Tidak ada paksaan. Aku akan menunggu jawabanmu. Aldian. Vina tersenyum tipis. Dunia seakan tahu kapan harus menghapus jejak kelam dan kapan harus memberi cahaya baru. Mungkin ini hanya pertemuan biasa. Mungkin hanya nostalgia. Tapi Vina tahu satu hal, ia tak lagi sama seperti dulu. Kini ia lebih kuat, lebih bijak, dan tak akan mengizinkan siapapun menginjak harga dirinya lagi. Malam itu, Vina mengetik balasan sederhana. Wabaiki Aldian, mari bertemu. Aku ingin tahu kabar kamu juga. Ia menutup ponsel, menatap ke langit malam. Tak ada lagi bayangan Reza atau Bumira dalam hidupnya. Yang tersisa hanya langkah-langkah baru, yang siap ia tapaki sendiri, tanpa ragu, tanpa beban, tanpa bayangan masa lalu. Karena kadang, untuk benar-benar bahagia, kita harus berani melangkah sendirian. Restoran Langit Senja malam itu ramai seperti biasa, tapi hati Vina terasa lebih tenang dari biasanya. Ia menatap jam tangannya, memastikan bahwa ia tidak terlambat untuk janji yang cukup mendadak itu. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Rambutnya digelung rapi, dan hanya memakai makeup tipis. Ia ingin tampil elegan, tapi tidak mencolok. Setelah semua yang ia lalui, ia tak lagi butuh validasi dari siapapun. Ia hanya ingin nyaman menjadi dirinya sendiri. Mobil pribadinya membawanya ke sebuah restoran bergaya klasik yang berada di tengah kota. Tempat itu tidak semewah Langit Senja, tapi menyimpan nuansa hangat dan nostalgia. Di salah satu meja dekat jendela, ia melihat Aldian duduk dengan senyum yang sama seperti yang ia ingat dulu, ramah, hangat, dan menenangkan. Aku sempat ragu kamu bakal datang, kata Aldian begitu Vina duduk. Aku juga sempat ragu, jawab Vina jujur, lalu tersenyum. Percakapan mereka mengalir lancar. Tak ada kesan canggung. Mereka membahas masa kuliah, guru-guru yang menyebalkan, mimpi-mimpi yang sempat tertunda. Ternyata Aldian kini menjadi konsultan bisnis yang cukup sukses dan baru kembali ke Indonesia setelah beberapa tahun bekerja di luar negeri. Tapi kamu yang luar biasa, Vin, ucap Aldian sambil menatap matanya. Kamu bertahan, bahkan ketika orang-orang terdekatmu justru menyakitimu. Vina tertawa pelan. Kamu nonton wawancara yang mana? Aku bicara terlalu banyak ya? Tidak. Kamu justru menginspirasi. Banyak orang perlu tahu bahwa memaafkan diri sendiri jauh lebih penting daripada bertahan demi orang yang salah. Vina menatap Aldian dalam diam. Kata-katanya menyentuh sisi hatinya yang selama ini tersembunyi. Entah kenapa, bersama Aldian, ia merasa aman. Seolah ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya, bukan hartanya, bukan kekuatannya, tapi dirinya sebagai manusia. Malam semakin larut namun Vina tak terburu-buru pulang. Ia merasa nyaman. Sebelum mereka berpisah, Aldian menyerahkan sebuah kartu nama. Kalau kamu butuh partner bisnis atau sekadar teman ngobrol,
Aku selalu ada, katanya. Vina menerima kartu itu dengan senyum. Terima kasih Aldian, mungkin ini awal dari sesuatu yang baik. Ia pulang malam itu dengan hati yang ringan. Bukan karena pertemuan dengan mantan kekasih, tapi karena perasaan damai yang perlahan tumbuh. Untuk pertama kalinya sejak lama, Vina merasa siap membuka lembaran baru. Bukan untuk mencari cinta, tapi untuk menjalani hidup yang penuh pilihan. Pilihan yang ia buat sendiri. Beberapa hari setelah makan malam bersama Aldian, hidup Vina terasa berbeda. Bukan karena Aldian, tapi karena dirinya sendiri. Ia bangun setiap pagi tanpa beban, tanpa suara-suara merendahkan dari Reza maupun Bu Mira. Rumahnya yang dulu penuh tekanan kini menjadi tempat penuh ketenangan. Vina baru menyadari betapa merdekanya dirinya setelah melepaskan 2 benalu dari hidupnya. Hari itu, Vina memutuskan untuk membersihkan seluruh rumah. Ia membuka kamar tamu yang dulunya ditempati Bu Mira. Spray bekas masih tergeletak begitu saja, lemari penuh pakaian yang tak pernah dibereskan. Di sudut meja, ada sebuah buku catatan. Vina membukanya, dan menemukan catatan kecil yang tertulis dengan tergesa. Harus bisa paksa Vina jual saham restoran. Kalau dia benar-benar bangkrut, cari cara ambil alih asetnya. Vina terdiam. Hatinya sakit, bukan karena isi catatan itu, tapi karena ia dulu begitu buta. Ia mencintai Reza dengan tulus, bahkan menerima kehadiran mertuanya seperti orang tua sendiri. Tapi balasannya adalah niat jahat yang tersembunyi. Tanpa pikir panjang, ia membuang semua barang milik Reza dan Bu Mira ke dalam kardus besar. Ia menyumbangkannya ke panti sosial. Baginya, tak ada lagi sisa masa lalu yang layak dipertahankan. Sore harinya, ia duduk di ruang kerja restoran, membuka laporan keuangan dan rencana ekspansi ke 2 kota besar, Bandung dan Surabaya. Bisnisnya berkembang pesat dan tawaran kerja sama terus mengalir. Tapi kali ini, Vina tak akan tergesa-gesa. Ia memilih dengan hati-hati siapa yang akan menjadi bagian dari pertumbuhan usahanya. Sambil menyeruput kopi, pikirannya melayang ke Aldian. Lelaki itu tidak pernah mendesaknya untuk membuka hati. Hanya hadir di waktu yang tepat, memberi ruang untuk bernapas. Teleponnya berdering, nama Aldian muncul di layar. Hai Vina, aku sedang di dekat restoranmu. Boleh mampir sebentar? Vina tersenyum. Tentu, aku di kantor lantai 2. Beberapa menit kemudian, Aldian muncul dengan kue favorit Vina dari toko lama mereka suka kunjungi dulu. Kebetulan lewat, dan ingat kamu suka ini, katanya sambil tersenyum. Vina tak bisa menahan tawa. Masih ingat aja. Bagian dari masa lalu yang gak ingin aku buang, jawab Aldian tenang. Di ruang kantor itu, mereka menikmati kue dan berbincang. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Hanya 2 manusia yang pernah saling kenal, dan kini mungkin siap untuk mengenal kembali, dengan cara yang baru. Vina tahu, 1 langkah kebebasan telah ia ambil. Dan langkah berikutnya, ia akan pastikan itu adalah langkah menuju hidup yang benar-benar ia pilih. Bukan hidup yang dikendalikan oleh orang lain. Hari-hari Vina semakin terasa ringan. Ia menyibukkan diri dengan bisnis, bertemu klien, dan memperluas jaringan. Tapi di sela kesibukannya, satu hal yang ia sadari, ia tidak lagi takut untuk sendiri. Ia tidak lagi gelisah jika tidak ada pasangan di sisinya. Vina telah jatuh cinta pada dirinya sendiri. Namun, rasa nyaman bersama Aldian tidak bisa dipungkiri. Lelaki itu tidak pernah menuntut, hanya ada di saat dibutuhkan. Ia tidak datang membawa janji-janji manis, hanya menawarkan kehadiran yang tulus. Bagi Vina, itu lebih berharga dari sekadar gombalan cinta. Suatu pagi, Vina duduk di balkon rumahnya, menikmati udara segar sambil membaca koran. Tiba-tiba ada suara klakson pelan di depan rumah. Saat ia menengok ke bawah, sebuah mobil sedan sederhana berhenti, dan Aldian keluar dari dalamnya sambil membawa pot bunga lavender. Aku tahu kamu suka bunga ini, katanya sambil menyodorkan pot itu. Wangi dan tenang, seperti kamu. Vina tertawa kecil. Makasih, Di, tapi kamu nggak harus sering-sering begini. Aku nggak merasa harus, aku mau, jawab Aldian tenang. Mereka duduk bersama, membahas hal-hal sederhana. Kopi yang baru buka di dekat kantor, pameran seni yang akan digelar, bahkan soal tanaman di balkon Vina yang mulai layu karena lupa disiram. Aldian selalu tahu cara membuat suasana menjadi ringan. Vina, kata Aldian tiba-tiba,
lebih serius. Aku nggak tahu apakah ini saat yang tepat, tapi aku suka kamu. Bukan karena restorannya, bukan karena suksesmu, tapi karena kamu tetap berdiri ketika semua orang menjatuhkanmu. Vina menatapnya lama. Tak ada keraguan di mata lelaki itu, hanya kejujuran. Namun, ia menarik napas sebelum menjawab. Aku suka kamu juga, Di. Tapi, aku belum siap untuk cinta yang baru. Aku masih ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Aldian tersenyum, bukan kecewa, tapi penuh pengertian. Kalau kamu memang butuh waktu, aku akan menunggu. Karena cinta nggak perlu dijemput paksa. Kalau memang itu cinta, dia akan tetap tinggal di hati kita. Vina terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menenangkan. Cinta yang tidak memaksa, tidak mengejar, tidak menuntut. Cinta yang tumbuh perlahan, seperti pot lavender di tangannya. Wangi, tenang, dan setia pada waktu. Ia tahu, mungkin cinta akan datang lagi. Tapi untuk saat ini, ia sedang jatuh cinta pada kehidupan yang ia bangun sendiri. Nyaman itu udah lebih dari cukup. Malam itu langit Jakarta menggantung mendung. Hujan rintik mulai membasahi jalanan kota. Vina menyetir mobil mewahnya pulang dari sebuah pertemuan bisnis yang sukses. Di dalam kabin, lagu jazz lembut mengalun, menambah kehangatan suasana. Jalanan padat, dan Vina berhenti di sebuah lampu merah di sudut jalan dekat pusat perbelanjaan. Sambil menunggu, matanya menatap keluar jendela. Di trotoar yang basah oleh hujan, dua sosok berjalan pelan, membawa gitar usang dan kaleng bekas sebagai tempat uang receh. Mereka tampak lusuh, pakaian kumal, dan kaki basah kotor terkena genangan. Saat kedua pengamen itu mendekat dan mulai menyanyikan lagu lawas, Vina menyipitkan mata. Hatinya tercekat. Itu Reza dan Bu Mira. Wajah keduanya penuh kelelahan. Reza menunduk, suaranya serak menyanyikan lagu, sementara Bu Mira memegang kaleng recehan dan sesekali memaksa senyum kepada pengendara lain. Dulu mereka duduk nyaman di ruang tamu Vina, menuntut fasilitas dan kemewahan. Kini mereka bernyanyi di jalan demi sekeping receh. Vina membuka kaca mobilnya perlahan. Mereka mendongak. Reza mematung. Bu Mira terbelalak, hampir menjatuhkan kaleng recehnya. Vina, ucap Reza lirih, seperti tak percaya. Kamu, apa kabar? Tanya Vina datar, tanpa senyum. Kami sedang kesulitan. Maafkan kami, Vin. Kami salah. Kami khilaf. Ucap Bu Mira cepat-cepat, suaranya memohon. Reza ikut bicara, mencoba tersenyum getir. Semua ini karena kami buta, Vin. Aku bodoh, terlalu terlena. Tapi sekarang aku sadar, sungguh. Vina mengambil selembar uang 100.000 dari dompetnya, lalu menyodorkannya ke tangan Reza. Tapi bukan itu yang membuat mereka terdiam, melainkan kata-kata yang meluncur dari bibir Vina selanjutnya. Jangan pernah pandang seseorang hanya karena hartanya. Jangan pernah tunggu jatuhnya seseorang baru kalian belajar berdiri sendiri. Dan yang paling penting, jangan pernah khianati tangan yang pernah memberimu makan. Reza dan Bu Mira terpaku, wajah mereka pucat, mata nyaris berkaca-kaca. Lampu lalu lintas berubah hijau. Vina menutup kaca mobilnya. Mobil mewahnya melaju perlahan, membelah hujan, dan meninggalkan dua sosok yang masih berdiri diam di bawah lampu merah. Dua bayangan dari masa lalunya yang kini tak lagi punya tempat di masa depannya. Vina tak menoleh ke belakang. Baginya, malam itu bukan hanya tentang lampu merah, tapi tanda bahwa ia harus berhenti menoleh dan mulai melaju. Kehidupannya telah berganti jalur. Dan yang tertinggal, cukup jadi pelajaran. Beberapa minggu setelah pertemuan yang mengharu biru di lampu merah, hidup Vina berjalan lancar. Bisnis restoran mewahnya semakin berkembang, dan dirinya semakin menemukan kedamaian dalam keseharian yang dipenuhi pilihan-pilihan yang ia ambil sendiri. Ia merasa tidak lagi dibebani oleh beban masa lalu yang mengikat, terutama yang berkaitan dengan Reza dan Bu Mira. Namun, meski ia merasa lebih ringan, Vina tahu ada satu hal yang harus ia selesaikan, sesuatu yang mungkin akan menjadi babak terakhir dari proses penyembuhannya. Pagi itu, ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah tempat yang dulu pernah menjadi rumah bersama Reza. Rumah besar yang mereka tinggali di pinggir kota. Tempat itu,
yang dulu penuh dengan kenangan bahagia dan canda tawa, kini terasa seperti kenangan yang menyesakkan dada. Vina memarkirkan mobilnya di depan rumah yang kini tampak sepi. Beberapa bulan telah berlalu sejak ia mengusir mereka dari hidupnya, tetapi rasa sakit itu masih menggoreskan luka di hatinya. Tanpa ragu, ia berjalan ke pintu dan mengetuknya. Pintu itu terbuka perlahan, dan seorang pria paruh baya muncul, pengurus rumah. "Vina, ada apa?" tanya pria itu dengan ramah. "Aku hanya ingin melihat-lihat rumah yang sudah lama aku tinggalkan," jawab Vina sambil tersenyum tipis. Pengurus itu mengangguk, lalu membuka pintu lebih lebar. Vina masuk dan menyusuri ruang-ruang yang dulu dikenalnya dengan baik. Ia berhenti di ruang tamu, tempat yang dulu penuh canda bersama Reza dan mertuanya. Kini, hanya ada keheningan yang terasa mencekam. Di salah satu sudut, ia melihat foto-foto lama yang tersimpan dalam bingkai. Foto-foto yang menggambarkan kebahagiaan yang dulu begitu nyata, namun kini terasa seperti ilusi. Tanpa sadar, Vina mengambil salah satu foto yang ada di meja. Foto itu menunjukkan dirinya bersama Reza di hari pernikahan mereka. Senyum kebahagiaan yang tampaknya begitu tulus. Vina menatap foto itu lama. Tidak ada rasa benci atau marah yang mengemuka. Hanya sebuah rasa lega yang memenuhi hatinya. Ia tahu, tidak ada gunanya lagi menahan rasa sakit pada masa lalu. Itu adalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani. Sebuah perjalanan untuk memahami siapa dirinya, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. "Sudah cukup," bisik Vina pada dirinya sendiri, meletakkan foto itu kembali di meja. "Aku sudah selesai dengan masa lalu ini." Beberapa menit kemudian, ia berjalan keluar dari rumah itu. Matahari bersinar cerah di langit, seolah menyambut Vina dengan kedamaian yang baru. Perjalanan panjang Vina untuk menemukan kebebasan telah mencapai titik yang menentukan. Ia tidak lagi terbelenggu oleh cinta yang salah, atau oleh harapan-harapan palsu dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan dirinya. Kini, Vina tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, dari keberanian untuk melepaskan dan melangkah maju. Ia kembali ke mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju kembali ke kehidupannya yang baru. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi beban. Vina tahu bahwa dunia ini masih penuh dengan peluang, dan ia siap untuk menghadapinya dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang perlu disesali, hanya langkah yang perlu diambil, kata Vina pada dirinya sendiri, sambil tersenyum. Saat mobilnya melaju menjauh, ia merasakan satu hal yang paling penting, kebebasan. Kebebasan untuk memilih, untuk menentukan, dan untuk hidup tanpa harus terikat oleh siapapun. Vina telah bebas, dan kini ia siap untuk menulis bab baru dalam hidupnya. Kehidupan Vina telah berubah. Setiap pagi yang dimulai dengan secangkir kopi panas kini terasa lebih berarti. Ia mulai menikmati setiap detik dari kebebasan yang baru saja diraihnya. Dunia yang dulu penuh dengan drama dan kelelahan kini terasa lebih ringan. Bisnis restorannya terus berkembang, dan Vina semakin merasa kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan baru. Namun, meski hatinya sudah merasa lega, terkadang ada bayang-bayang masa lalu yang mengikutinya. Meskipun ia telah memutuskan untuk melupakan Reza dan Bu Mira, kadang-kadang ingatan tentang mereka kembali datang, mengusik pikiran dan perasaan Vina. Mungkin karena ia adalah sosok yang dulu selalu memberi. Tak peduli apakah orang-orang di sekitarnya memang pantas menerima atau tidak. Tetapi Vina tahu, saat ini, yang terpenting adalah dirinya sendiri. Suatu pagi yang cerah, ketika Vina sedang duduk di ruang kerjanya, ia mendapat telepon dari Aldian. Suaranya yang tenang dan penuh perhatian, seperti biasa, berhasil membuatnya merasa nyaman. "Vina, aku ingin mengajaknya makan malam-malam ini. Kalau kamu ada waktu, aku ingin berbicara serius," kata Aldian dengan nada yang agak cemas. Vina terdiam sejenak. Berbicara serius? Aldian memang sering berbicara dengan serius, namun tidak pernah dalam konteks yang lebih berat. Ia tahu, jika Aldian berkata seperti itu, pasti ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan. "Baik, aku bisa. Jam berapa?" jawab Vina, mencoba untuk tetap santai. "Aku akan menjemputmu jam 8. Aldian menjawab dengan nada lebih tenang. "Sampai nanti." Setelah menutup telepon, Vina merasa sedikit penasaran. Apa yang ingin dibicarakan Aldian?
Apakah itu sesuatu yang menyangkut hubungan mereka? Vina mencoba untuk tidak terlalu berpikir jauh, namun rasa ingin tahunya tetap mengganggu. Malam harinya, Vina mengenakan gaun hitam sederhana yang elegan, sebuah pilihan yang selalu ia anggap paling tepat untuk pertemuan formal sekaligus santai. Ia tidak menghabiskan waktu berlama-lama di depan cermin, hanya ingin merasa nyaman dan tidak terlalu terikat oleh penampilan. Tiba di restoran, Aldian sudah menunggu di meja yang telah disiapkan, dengan senyuman yang terlihat sedikit tegang. "Vina, terima kasih sudah datang," kata Aldian, menyapanya dengan lembut. Vina duduk dan memesan makanan, sementara Aldian tetap diam sejenak. Vina tahu, saat ini Aldian tampaknya sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. "Aldian, ada apa? Kamu terlihat berbeda malam ini," kata Vina memecah keheningan. Aldian menarik napas dalam-dalam, kemudian menatap Vina dengan penuh perhatian. "Vina, aku tahu kamu sudah melewati banyak hal dalam hidupmu. Aku tahu perjalananmu tidak mudah. Dan aku juga tahu, kamu seorang wanita yang kuat dan mandiri. Aku menghargai semuanya yang kamu lakukan. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku ada di sini, bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa kamu." Vina terdiam. Kata-kata Aldian begitu tulus dan penuh makna. Ia merasakan kehangatan dari setiap kata yang diucapkan Aldian. Itu adalah hal yang berbeda dibandingkan dengan apa yang ia alami dengan Reza. Orang yang hanya ingin memanfaatkan, bukan karena cinta yang sejati. "Aldian," Vina akhirnya berkata, suara lembutnya menggema di ruangan makan yang sepi. "Aku tidak bisa melupakan masa lalu begitu saja. Aku butuh waktu. Tapi aku senang kamu ada di sini. Aku merasa nyaman." Aldian mengangguk, senyumnya kembali muncul, lebih lebar kali ini. "Aku akan selalu ada di sini untukmu, Vina. Tidak ada paksaan. Aku hanya ingin kamu tahu, kalau kamu siap untuk berbagi, aku akan selalu mendukungmu." Vina merasa kehangatan dalam hatinya. Ia telah melewati banyak cobaan, dan akhirnya menemukan seseorang yang tidak hanya menginginkan apa yang dimilikinya, tetapi yang menghargainya sebagai pribadi. Itu adalah hal yang sangat langka, dan ia merasa beruntung. Di malam itu, Vina tidak hanya menemukan kedamaian dalam dirinya, tetapi juga membuka pintu untuk kemungkinan baru. Mungkin cinta bukanlah sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang datang dengan sendirinya ketika waktu yang tepat tiba. Ketika malam berakhir dan mereka berjalan keluar restoran, Vina merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Harapan baru. Harapan akan masa depan yang penuh dengan peluang, kebahagiaan, dan yang terpenting, cinta yang tulus. Pagi setelah makan malam bersama Aldian, Vina merasa segar dan penuh semangat. Ia merasa seperti ada babak baru yang sedang dibuka dalam hidupnya, bukan hanya dalam hal hubungan, tetapi juga dalam cara ia memandang dunia. Setelah melalui banyak cobaan, termasuk perasaan terhianati oleh orang-orang terdekat, ia akhirnya bisa melepaskan dan membuka hatinya untuk kesempatan baru. Bisnis restoran mewahnya yang semakin berkembang memberi Vina rasa kepuasan tersendiri. Namun, meski dunia kerjanya berjalan lancar, ia tak bisa menahan rasa khawatir mengenai hubungan pribadi yang mulai mengalir dengan Aldian. Aldian bukan hanya seorang pria yang perhatian dan bijaksana, tetapi juga seorang teman lama yang sangat mengenal Vina. Ia tahu bagaimana cara berbicara. Dengan lembut dan penuh empati, membuat Vina merasa nyaman. Tetapi meski demikian, ia tidak ingin terburu-buru dalam menggeluti perasaan baru itu. Di tengah kesibukannya, Vina memutuskan untuk mengunjungi kantor pusat restorannya. Ia ingin memastikan segalanya berjalan sesuai rencana, terutama dengan peluncuran cabang baru yang sudah direncanakan. Ada satu hal lagi yang mengusik pikirannya, perasaan tentang masa lalu yang masih menghantui, tentang Reza dan Bu Mira yang sudah sangat lama ia tinggalkan, namun bayangannya kadang kembali datang. Di kantor, segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tim manajemen menunjukkan perkembangan yang mengesankan, dan Vina merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Namun seperti yang sering ia rasakan akhir-akhir ini, ada sedikit ruang kosong dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah meskipun hidupnya penuh dengan kesuksesan, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang sulit ia definisikan. Malamnya, saat Vina sedang berjalan keluar kantor menuju mobilnya, teleponnya berbunyi. Itu adalah pesan dari Aldian yang sudah menunggu di restoran untuk makan malam. Vina merasa sedikit cemas, tetapi kali ini ia tidak ingin lagi membiarkan kekhawatirannya menguasai dirinya.
Ia ingin memberi kesempatan untuk perasaan ini berkembang. Vina, aku ingin kamu tahu sesuatu, kata Aldian ketika mereka duduk di meja makan tanpa basa-basi. Vina menatapnya, matanya sedikit tertutup karena rasa penasaran. Apa itu, Aldian? Aku ingin mengajakmu untuk melangkah lebih jauh jika kamu siap. Aku sudah lama mengenalmu, Vina. Aku tahu kamu adalah wanita yang hebat, dan aku ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupmu, tapi aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini dengan niat yang baik. Aku ingin bersama kamu dalam keadaan apapun. Vina terdiam sejenak lalu tersenyum. Rasanya kata-kata Aldian begitu tulus dan sederhana, namun penuh dengan makna. Ia merasakan ketulusan yang sudah lama tidak ia temui dalam hidupnya. Sebuah rasa percaya yang jarang ada. Terima kasih, Aldian. Aku butuh waktu untuk memastikan apa yang aku rasakan, jawab Vina dengan suara lembut namun tegas. Aku ingin kita berdua maju dengan langkah yang pasti. Aldian mengangguk dengan penuh pengertian. Aku akan menunggu, Vina. Aku tahu kamu akan siap ketika waktunya tiba. Vina merasa lega. Ia tidak terburu-buru, dan tahu bahwa Aldian menghormati keputusannya. Di sisi lain, ia merasa lebih yakin dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi perlu menuruti ekspektasi orang lain, atau berusaha memenuhi standar yang bukan miliknya. Ia akan memilih jalan yang sesuai dengan dirinya sendiri, dengan segala kebebasan yang ia miliki. Malam itu, saat mereka berjalan keluar restoran, langit malam tampak begitu cerah. Vina merasa seperti berada di tempat yang tepat, meski langkah-langkah kecil masih perlu diambil. Ia tahu, jalan di depannya bukan hanya soal karier atau pencapaian, tetapi juga soal bagaimana menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang datang dari dalam hati, yang tak bisa dijual atau dipaksakan. Perjalanan panjang untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian batin mungkin baru saja dimulai, tetapi Vina yakin ia sudah membuat langkah yang tepat. Aldian tersenyum lembut. Matanya yang penuh pengertian menatap Vina dengan penuh perhatian. Vina, aku mengerti apa yang kamu rasakan. Kita tidak perlu terburu-buru. Yang terpenting adalah kamu merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Aku tidak ingin menjadi beban. Aku hanya ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupmu, bukan untuk mendikte atau menuntut. Vina terdiam sejenak, meresapi kata-kata Aldian yang begitu dalam. Ia merasa terharu, karena Aldian benar-benar mengerti posisinya. Dalam hubungan apapun, butuh waktu untuk menemukan rasa percaya yang tulus, dan Vina merasa bahwa ia mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Aldian, Vina melanjutkan, aku ingin memberi kesempatan untuk kita berdua. Aku ingin melihat bagaimana hal ini berkembang, tetapi aku juga ingin memastikan bahwa aku tidak mengulang kesalahan yang sama. Aku ingin kita membangun sesuatu yang sejati, bukan hanya berdasarkan apa yang kita miliki. Aldian mengangguk dengan penuh pengertian, kemudian mengulurkan tangannya dengan lembut. Aku di sini, Vina. Tidak ada paksaan. Kita akan menjalani ini bersama dengan cara yang kamu inginkan. Vina tersenyum, merasa sedikit lebih tenang. Ada rasa lega dalam hatinya. Ia tahu, tidak ada yang perlu terburu-buru. Yang terpenting adalah kepercayaan dan ketulusan. Dan itu adalah hal yang tidak bisa dibangun dengan cepat. Malam itu, ketika mereka berjalan keluar kafe, Vina merasa lebih yakin. Pilihan yang tepat bukan tentang mengambil keputusan dalam sekejap, melainkan tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk berkembang dan menerima cinta dengan hati yang terbuka. Ia tahu, dalam hidup, ia akan selalu membuat pilihan berdasarkan apa yang terbaik untuk dirinya. Dan kali ini, ia merasa bahwa Aldian adalah pilihan yang tepat. Aku mengerti. Tapi ingat, masa lalu itu sudah berlalu, Vina. Apa yang penting sekarang adalah bagaimana kamu menjalani hidupmu ke depan. Kamu sudah berhasil melampaui semua itu. Sekarang, waktunya untuk menikmati hasil kerja kerasmu. Vina mengangguk, merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu, dan aku berterima kasih padamu, Aldian, karena sudah selalu ada di sini untukku. Begitu pula aku, Vina. Aku ingin kita berdua sama-sama berjalan ke depan, bersama. Tanpa beban masa lalu, tapi dengan semangat untuk meraih masa depan yang lebih cerah, jawab Aldian dengan tulus. Vina menatapnya, dan sejenak ada rasa nyaman yang memenuhi hatinya. Mungkin, inilah yang selama ini ia cari. Seseorang yang tidak hanya peduli tentang apa yang ia miliki, tetapi tentang dirinya sebagai seorang individu. Aldian membuatnya merasa dihargai,
bukan karena status atau harta yang ia miliki, tetapi karena siapa dirinya sebenarnya. Di luar jendela kantor, langit mulai berubah warna. Matahari perlahan tenggelam, dan dunia seakan berhenti sejenak. Vina merasa seolah-olah segala kesedihan dan beban yang ia pikul selama ini mulai menguap, tergantikan oleh rasa lega yang menyeluruh. Ia merasa siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya, dengan keyakinan bahwa apapun yang akan datang, ia akan mampu menghadapinya dengan kekuatan yang baru ditemukan. "Aldian," kata Vina dengan suara yang lebih mantap, "aku siap untuk melangkah lebih jauh." Aldian tersenyum lebar, matanya bersinar dengan kebahagiaan. "Aku juga, Vina. Aku selalu siap menemanimu." Dan pada malam itu, Vina merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kenangan pahit yang pernah menghantuinya. Kini, ia bebas, kuat, dan siap menatap masa depan dengan keyakinan. Vina kini tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Selama ini, ia telah mencoba untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar harta atau status. Dan kini, setelah melalui perjalanan panjang, ia merasa bahwa dirinya yang sebenarnya telah ditemukan. Suatu pagi yang cerah, Vina berdiri di balkon rumahnya, menatap keluar kota yang dipenuhi oleh kehidupan. Restoran-restoran yang dibangunnya, orang-orang yang bekerja dengannya, semua itu bukan hanya sekadar hasil dari kerja kerasnya, tetapi juga simbol dari keteguhannya untuk bangkit dari masa lalu yang penuh luka. Vina tersenyum, karena ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Dengan hati yang penuh harapan, ia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Tidak ada lagi pengkhianatan yang akan menguasainya. Tidak ada lagi beban yang menahan langkahnya. Kini, Vina berjalan menuju masa depan yang penuh kemungkinan, dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang telah ia raih dari setiap pengalaman hidupnya. Ketika mobil mewahnya melaju di jalanan kota, Vina tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkan dirinya. Ia bukan hanya seorang wanita sukses yang memiliki segalanya, tetapi seorang wanita yang tahu bagaimana menghargai perjalanan hidupnya, yang telah membawanya ke tempat yang lebih baik. Dan dengan senyuman di wajahnya, Vina meninggalkan masa lalu untuk menyongsong masa depan. Cerita Vina mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah berasal dari harta atau status yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita menghargai dan mencintai diri sendiri. Terkadang, kita terlalu fokus pada ekspektasi orang lain atau pencapaian materi untuk merasa dihargai, padahal nilai sejati kita terletak pada integritas, keteguhan hati, dan kemampuan untuk tetap setia pada diri sendiri. Kita juga belajar bahwa pengkhianatan dan pengabaian yang datang dari orang-orang terdekat tidak boleh meruntuhkan kita. Ketika kita dikhianati, bukanlah kegagalan yang harus kita rasakan, tetapi kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Menghadapi masa lalu dengan kepala tegak dan tidak membiarkan diri terjebak di dalamnya adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Dalam hidup, terkadang kita perlu berani untuk melepaskan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kita, belajar untuk tidak tergantung pada orang lain, serta mampu berdiri dengan kaki sendiri adalah kunci untuk hidup yang mandiri dan penuh rasa hormat terhadap diri sendiri. Pada akhirnya, cerita ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati datang dari perjalanan pribadi yang penuh pembelajaran, dan bahwa kita semua pantas mendapatkan cinta dan penghargaan yang tulus, bukan berdasarkan harta atau posisi, tetapi berdasarkan siapa kita sebagai individu yang utuh. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Di balik kesuksesan sebuah restoran, mewah di jantung kota yang selalu penuh reservasi dan pujian, berdiri seorang wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan berjiwa besar. Vina, usianya baru menginjak 30 tahun. Namun langkah dan keputusan bisnisnya mampu membuat banyak investor kagum. Vina dikenal sebagai pemilik dan pengelola restoran Langit Senja, tempat makan eksklusif yang menjadi langganan para pejabat, artis, hingga konglomerat kota. Namun di balik pencapaiannya yang gemilang, kehidupan rumah tangganya jauh dari kata bahagia. Suaminya Reza dulunya adalah pria sederhana dan pekerja keras. Namun sejak menikah dengan Vina dan mengetahui bahwa istrinya adalah pemilik restoran yang sangat sukses, Reza berubah drastis.
Ia mulai berhenti bekerja, berdalih ingin mengurus rumah tangga, namun faktanya hanya bermalas-malasan di rumah bersama ibunya, Bu Mira, yang juga tak kalah rakusnya memanfaatkan kekayaan Vina. Setiap hari, Reza dan ibunya hanya menikmati hidup dari uang dan fasilitas yang diberikan Vina. Mereka hidup dalam kemewahan, menginap di rumah bak istana, dan setiap keinginan mereka selalu dipenuhi. Vina yang masih berusaha sabar, mulai menyadari bahwa cinta suami dan mertuanya perlahan memudar, tergantikan oleh ketamakan. Saat Vina mulai menolak memberikan uang, sikap mereka berubah drastis, mulai kasar, sering menghina, bahkan tidak segan merendahkan dirinya di depan orang lain. Di titik itulah Vina merencanakan sebuah langkah besar. Ia ingin mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang tinggal serumah dengannya. Ia ingin tahu apakah Reza dan Bu Mira mencintainya sebagai seorang istri dan menantu, atau hanya karena hartanya. Maka Vina memutuskan untuk berpura-pura bangkrut. Dengan bantuan sahabat dan tim kepercayaannya, ia menciptakan skenario bahwa restoran Langit Senja mengalami kerugian besar dan semua aset Vina disita. Rumah mewahnya digadaikan, mobil-mobilnya dijual, dan ia pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Semua dilakukan demi membuka topeng mereka. Ternyata sandiwara itu membuka segalanya. Sikap Reza dan ibunya menjadi semakin menyakitkan. Bukan hanya menghina, mereka bahkan mulai menjalin hubungan dengan wanita lain yang mereka anggap lebih mapan. Vina menyaksikan semuanya dengan hati yang remuk, namun juga dengan tekad bulat. Ia tidak akan lagi menyia-nyiakan hidupnya untuk dua parasit itu. Hari demi hari, Vina semakin merasa yakin dengan langkah hidup yang telah ia pilih. Bisnisnya terus berkembang pesat, dan meskipun ia selalu dikelilingi kesibukan, ada perasaan damai yang mulai ia rasakan. Tidak hanya dalam urusan pekerjaan, tetapi juga dalam hubungan pribadinya dengan Aldian. Meskipun mereka tidak terburu-buru, Vina mulai merasa bahwa kehadiran Aldian memberikan warna baru dalam hidupnya, sesuatu yang dulu tidak pernah ia harapkan. Namun, meskipun dunia kerja Vina berjalan mulus dan hubungan pribadinya semakin baik, masa lalu kadang masih menghantui pikirannya. Reza dan Bu Mira, meskipun sudah jauh dari hidupnya, tetap meninggalkan jejak yang dalam. Vina berusaha sekeras mungkin untuk tidak membiarkan bayang-bayang masa lalu merusak kebahagiaannya yang baru, tetapi terkadang itu terasa sulit. Setiap kali ia melihat orang-orang yang menumpang hidup dengan memanfaatkan orang lain, ingatan tentang pengkhianatan itu muncul kembali. Suatu sore, ketika Vina sedang menikmati waktu senggang di taman restorannya, ia mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya, ia ragu untuk mengangkatnya, tetapi kemudian merasa perlu. Ternyata, itu adalah panggilan dari salah satu rekan bisnisnya yang mengabarkan bahwa ada masalah kecil dengan salah satu cabang restorannya yang baru dibuka. Masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, namun Vina merasa sedikit cemas, karena itu mengingatkan dia pada satu hal, kepercayaan. Ia tahu kepercayaan adalah hal yang harus dijaga dengan hati-hati, baik dalam bisnis maupun dalam hubungan pribadi. Dan dalam hal ini, Vina merasa bahwa ia sedang berada di persimpangan antara memilih untuk tetap membuka hati atau mempertahankan jarak. Aldian telah banyak memberi dukungan, tetapi apakah ia siap sepenuhnya untuk membuka dirinya kembali? Malamnya saat mereka bertemu di sebuah kafe untuk berbicara, lebih lanjut tentang masa depan mereka, Vina merasa hatinya sedikit terombang-ambing. Ia tingkai tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Apakah ia masih ingin bertahan dengan ketegasan yang selama ini ia pegang? Atau apakah ia siap untuk membiarkan seseorang masuk lebih dalam ke dalam hidupnya? Aldian, kata Vina, memulai percakapan dengan hati-hati. Aku tahu kita sudah cukup lama saling mengenal, dan aku tahu kamu sudah memberi banyak dukungan. Tapi aku juga merasa ada banyak hal yang belum aku pastikan dalam diriku sendiri. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin kita berdua memastikan bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Sejak percakapan malam itu, Vina merasa hidupnya mulai mengalir dengan cara yang lebih teratur. Dia tidak lagi merasa tertekan dengan tuntutan hidup yang dulu begitu membebaninya. Kini, setiap langkahnya terasa lebih ringan. Dengan Aldian di sisinya, ia merasa lebih mampu untuk menghadapi tantangan yang datang. Meskipun mereka berdua belum membuat keputusan besar mengenai masa depan mereka, namun ada kedamaian yang terasa. Vina sadar bahwa proses ini bukan hanya tentang apakah ia siap untuk berkomitmen pada seseorang, dan tetapi juga tentang bagaimana ia mempersiapkan dirinya untuk masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dunia bisnis, segalanya berjalan semakin lancar. Cabang restoran yang baru dibuka berkembang pesat, dan Vina merasa bangga dengan timnya yang sangat berdedikasi. Namun, meskipun bisnisnya sukses, tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat diri sendiri dapat bertahan.
dan berkembang setelah semua cobaan hidup yang ia lewati. Pada suatu pagi, Vina duduk di kantor sambil memikirkan beberapa keputusan penting yang harus segera diambil. Salah satunya adalah rencana untuk memperluas jaringan restoran ke kota-kota lain. Namun di tengah kegembiraannya, hatinya sedikit terusik oleh bayang-bayang masa lalu tentang Reza dan Bu Mira, bagaimana mereka begitu mudah mengkhianatinya dan menangguk keuntungan. Dari jerih payahnya, Vina berusaha untuk tidak terlalu memikirkan mereka, namun terkadang perasaan tidak adil itu datang begitu saja. Ia menatap layar komputernya, namun matanya tidak bisa lepas dari ingatan tentang masa lalu yang pernah begitu menyakitkan. Dalam sekejap, ia kembali teringat pada hari-hari ketika Reza dan Bu Mira terus-menerus memanfaatkan kebaikannya, tanpa pernah memberikan rasa terima kasih yang layak. Reza yang dulu tampak penuh ambisi dan berusaha sekuat tenaga untuk membangun kariernya, kini hanya menjadi pria malas, yang menggantungkan hidupnya pada uang yang diberikan oleh Vina. Bahkan, Bu Mira yang seharusnya menjadi sosok ibu yang mendukung, justru menganggapnya sebagai alat untuk memperoleh kenyamanan. Namun Vina menyadari satu hal, meskipun semua itu terjadi, ia kini jauh lebih kuat. Keputusan untuk melangkah, maju dan tidak terikat dengan masa lalu, adalah pilihan yang tepat. Ia tidak bisa membiarkan pengkhianatan itu terus menguasai dirinya. Itu adalah bagian dari hidup yang harus dilepaskan. Di tengah perenungannya, Vina mendengar ketukan di pintu. Tanpa menunggu perintah, pintu terbuka dan Aldian masuk dengan membawa secangkir kopi untuknya. "Sepertinya kamu sedang berpikir keras," kata Aldian sambil tersenyum. "Ada yang bisa aku bantu?" Vina tersenyum kecil dan menerima kopi itu. "Terima kasih, Aldian. Hanya sedikit memikirkan masa lalu. Kadang aku merasa sulit untuk melepaskannya sepenuhnya." Aldian duduk di samping meja kerjanya. "Aku mengerti. Tapi ingat, masa lalu itu sudah berlalu, Vina. Apa yang penting sekarang adalah bagaimana kamu menjalani hidupmu ke depan. Kamu sudah berhasil melampaui semua itu. Sekarang, waktunya untuk menikmati hasil kerja kerasmu." Vina mengangguk, merasa sedikit lebih tenang. "Aku tahu, dan aku berterima kasih padamu, Aldian, karena sudah selalu ada di sini untukku. Begitu pula aku, Vina. Aku ingin kita berdua sama-sama berjalan ke depan, bersama. Tanpa beban masa lalu, tapi dengan semangat untuk meraih masa depan yang lebih cerah," jawab Aldian dengan tulus. Vina menatapnya, dan sejenak ada rasa nyaman yang memenuhi hatinya. Mungkin, inilah yang selama ini ia cari. Seseorang yang tidak hanya peduli tentang apa yang ia miliki, tetapi tentang dirinya sebagai seorang individu. Aldian membuatnya merasa dihargai, bukan karena status atau harta yang ia miliki, tetapi karena siapa dirinya sebenarnya. Di luar jendela kantor, langit mulai berubah warna. Matahari perlahan tenggelam, dan dunia seakan berhenti sejenak. Vina merasa seolah-olah segala kesedihan dan beban yang ia pikul selama ini mulai menguap, tergantikan oleh rasa lega yang menyeluruh. Ia merasa siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya, dengan keyakinan bahwa apapun yang akan datang, ia akan mampu menghadapinya dengan kekuatan yang baru ditemukan. "Aldian," kata Vina dengan suara yang lebih mantap, "aku siap untuk melangkah lebih jauh." Aldian tersenyum lebar, matanya bersinar dengan kebahagiaan. "Aku juga, Vina. Aku selalu siap menemanimu." Dan pada malam itu, Vina merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kenangan pahit yang pernah menghantuinya. Kini, ia bebas, kuat, dan siap menatap masa depan dengan keyakinan. Vina kini tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Selama ini, ia telah mencoba untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar harta atau status. Dan kini, setelah melalui perjalanan panjang, ia merasa bahwa dirinya yang sebenarnya telah ditemukan. Suatu pagi yang cerah, Vina berdiri di balkon rumahnya, menatap keluar kota yang dipenuhi oleh kehidupan. Restoran-restoran yang dibangunnya, orang-orang yang bekerja dengannya, semua itu bukan hanya sekadar hasil dari kerja kerasnya, tetapi juga simbol dari keteguhannya untuk bangkit dari masa lalu yang penuh luka. Vina tersenyum, karena ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Dengan hati yang penuh harapan, ia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Tidak ada lagi pengkhianatan yang akan menguasainya. Tidak ada lagi beban yang menahan langkahnya. Kini, Vina berjalan menuju masa depan yang penuh kemungkinan.
dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang telah ia raih dari setiap pengalaman hidupnya. Ketika mobil mewahnya melaju di jalanan kota, Vina tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkan dirinya. Ia bukan hanya seorang wanita sukses yang memiliki segalanya, tetapi seorang wanita yang tahu bagaimana menghargai perjalanan hidupnya, yang telah membawanya ke tempat yang lebih baik. Dan dengan senyuman di wajahnya, Vina meninggalkan masa lalu untuk menyongsong masa depan. Cerita Vina mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah berasal dari harta atau status yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita menghargai dan mencintai diri sendiri. Terkadang, kita terlalu fokus pada ekspektasi orang lain atau pencapaian materi untuk merasa dihargai, padahal nilai sejati kita terletak pada integritas, keteguhan hati, dan kemampuan untuk tetap setia pada diri sendiri. Kita juga belajar bahwa pengkhianatan dan pengabaian yang datang dari orang-orang terdekat tidak boleh meruntuhkan kita. Ketika kita dikhianati, bukanlah kegagalan yang harus kita rasakan, tetapi kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Menghadapi masa lalu dengan kepala tegak dan tidak membiarkan diri terjebak di dalamnya adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Dalam hidup, terkadang kita perlu berani untuk melepaskan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kita, belajar untuk tidak tergantung pada orang lain, serta mampu berdiri dengan kaki sendiri adalah kunci untuk hidup yang mandiri dan penuh rasa hormat terhadap diri sendiri. Pada akhirnya, cerita ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati datang dari perjalanan pribadi yang penuh pembelajaran, dan bahwa kita semua pantas mendapatkan cinta dan penghargaan yang tulus, bukan berdasarkan harta atau posisi, tetapi berdasarkan siapa kita sebagai individu yang utuh. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.